Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farida Zulfa Maulida, Gates Sanazla Rizkiyah, Khairunisa Naila Risanti, Muhammad Agung Gumelar, Muhammad Zihad Adhari, dan Nadifa Adrikni Siraj akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, untuk itu, mohon disimak baik-baik ya video ini. Semoga materinya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi pembangunan. Nah, ekonomi pembangunan ini adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang bersifat terapan. Ekonomi pembangunan ini lahir setelah terjadinya Perang Dunia Kedua atau pada 2 abad setelah lahirnya ilmu ekonomi pada tahun 1776 Masehi. Ilmu ini muncul karena diperlukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang dapat dihadapi oleh negara-negara yang baru saja merdeka. Nah, negara-negara ini adalah negara yang sedang berkembang dan menghadapi masalah. Contoh permasalahannya seperti permasalahan kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, bahkan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Nah, mereka bermaksud mengatasi masalah-masalah tersebut secara cepat, tepat, dan tepat. Nah, beberapa ahli ekonomi mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Jadi, dalam ekonomi bukan saja membahas permasalahan-permasalahan perkembangan pendapatan nasional real, akan tetapi juga membahas kepada modernisasi kegiatan ekonomi. Dan ada juga yang mendefinisikan sebagai adanya proses kenaikan dalam pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan perubahan fundamental di struktur ekonomi suatu negara, dan pemerataan pendapatan untuk penduduk suatu negara. Dalam pembangunan ekonomi akan terjadi proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian dalam bentuk naiknya pendapatan nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen. Dalam pembangunan ekonomi terkandung ada 3 elemen. Nah, yang pertama ada pembangunan ekonomi menjadi suatu proses, menjadi tahapan yang mesti dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua ada pembangunan ekonomi menjadi usaha dalam meningkatkan pendapatan per kapita dalam suatu negara yang memerlukan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Nah, yang terakhir, yang ketiga, agar perekonomian dikatakan berkembang harus mempunyai peningkatan pendapatan per kapita yang berlangsung dalam jangka panjang. Nah, dalam pembangunan ekonomi memiliki 3 tahapan yang mesti dilalui. Yang pertama adalah tahapan pertanian atau lebih sering kita dengar dengan agraris. Dalam tahapan ini terjadi keadaan sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Nah, yang kedua ada tahap manufaktur atau industri. Dalam tahapan ini sebagian penduduk mempunyai pekerjaan dalam bidang industri. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah tahap sektor jasa atau bidang jasa. Dalam tahap ini, beberapa penduduk mulai beralih pekerjaan dari tenaga kerja ke sektor jasa. Nah, jika tahapan-tahapan ini telah terlewati, ada indikator yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dalam suatu negara sedang berjalan. Indikator tersebut terdiri dari pendapatan nasional, meningkatnya produk nasional, dan perekonomian menjadi stabil. Nah, yang terakhir, dalam pembangunan ekonomi menyisakan beragam masalah yang harus dicari solusinya. Belum meratanya pembangunan di setiap daerah adalah salah satu pemicunya. Ada beberapa masalah dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam negara berkembang, permasalahan ini sering sekali ditemukan. Keadaan ini sering dialami oleh keluarga miskin yang menempati kantong-kantong pemukiman atau daerah terpencil yang belum terjamah oleh kebajikan pembangunan. Biasanya masyarakatnya berpendidikan rendah dan berakibat pada hadirnya generasi terbelakang. Nah, yang kedua ada pengangguran. Sering muncul karena ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan angkatan kerja, dan banyaknya kesempatan bekerja. Dalam pembangunan ekonomi perlu melibatkan aspek penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan tenaga kerja mempunyai strategi pada pencapaian sasaran pembangunan nasional. Nah, yang terakhir ada ketimpangan. Hasil pembangunan sekalipun, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita tinggi bukan berarti kemakmuran masyarakat akan ikut naik.
Sebab bisa jadi pendapatan tersebut hanya beredar di antara segelintir orang atau golongan tertentu. Nah, hal seperti ini menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat. Ketimpangan dapat dipicu oleh tidak meratanya pendapatan spasial, tidak meratanya pendapatan nasional, tidak meratanya pendapatan provinsial, dan kesenjangan sosial. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaitsa Najarizkia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep pembangunan ekonomi Islam. Islam merupakan agama yang memiliki sistem nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi. Jadi dalam kegiatan ekonomi kita selaku umat Islam memiliki nilai-nilai yang harus diterapkan dalam prakteknya. Penerapan nilai-nilai ekonomi itu mencakup berbagai sektor perekonomian termasuk pembangunan. Jadi seiringnya berjalannya waktu, penerapan nilai-nilai ekonomi itu sudah semakin meningkat sampai ke tahap pembangunan. Ekonomi Islam merupakan perilaku atau sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam ekonomi Islam itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya ketika kita melakukan proses jual beli itu tidak boleh adanya riba, karena dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, pembangunan ekonomi ditandai dengan kemajuannya sains dan teknologi sehingga berpengaruh terhadap sektor perdagangan dan transportasi yang menimbulkan kompetisi atau perlombaan dalam lingkar kapitalisme dan liberalisme. Hal tersebut disebut sebagai pembangunan ekonomi konvensional. Pembangunan ekonomi konvensional mengalami kegagalan dalam menciptakan pemerataan dan keadilan pembangunan serta menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pembangunan ekonomi konvensional ini merupakan pembangunan yang tidak sehat karena menimbulkan berbagai permasalahan yang muncul terhadap masyarakat. Contohnya seperti munculnya kemiskinan, eksploitasi terhadap sumber daya alam, kemudian munculnya pengangguran, dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut, pembangunan ekonomi berlandaskan Islam ini hadir sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan tata susila dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Quran Surat Al-Munafikun ayat 9-11. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika manusia bekerja keras itu harus seimbang antara kehidupan dunia atau akhirat, atau kegiatan yang dicapai di dunia dan kegiatan yang dicapai untuk di akhirat kelak. Nah, pembangunan ekonomi berbasis Islam ini sudah diterapkan di zaman sejarah dulu, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu itu membangun Ka'bah dan regulasi, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, sehingga pada saat ini Ka'bah dan regulasi tersebut itu dapat dimanfaatkan bukan hanya oleh orang Mekah saja, tetapi dapat dirasakan oleh berbagai negara yang berkunjung ke Mekah. Contoh selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi Islam yang diterapkan pada zaman sejarah, itu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa tersebut Islam sangat jaya, ditandai dengan adanya ilmu pengetahuan yang luas, kemudian kesejahteraan umat juga di atas rata-rata karena tidak ada umat Islam yang miskin, sehingga ketika pembagian zakat itu tidak ada yang menerima karena orang-orang itu berlomba-lomba untuk memberikan zakat, tetapi tidak ada yang menerimanya karena umat Islam pada saat Umar bin Abdul Aziz itu tidak ada orang yang tidak mampu gitu, semuanya mampu gitu. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berbasis Islam ini
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan motif ekonomi dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Arifni Siraj. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, prinsip-prinsip ini didasarkan atas 5 hal. Yang pertama itu ada tauhid atau keimanan, yang kedua ada al-adlu atau adil, yang ketiga ada nubuah atau kenabian, yang keempat ada khilafah atau pemerintahan, dan yang kelima ada ma'ad atau hasil. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu prinsip tauhid. Tauhid itu merupakan pondasi utama dari ajaran Islam, yang mana ketika kita memiliki keimanan, memiliki tauhid, maka kita dapat menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang dapat disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungannya atau implikasinya dalam pembangunan ekonomi ini apa sih? Nah, dalam Islam itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki tujuan. Contohnya saja, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia ini harus selalu dihubungkan dengan hubungan kepada Allah atau hubungan yang vertikal. Artinya dalam segala sesuatu yang kita perbuat, baik itu dalam kegiatan ekonomi ataupun bidang lainnya, kita harus senantiasa mengkaitkannya dengan Allah gitu. Ada hubungan vertikal ke atas gitu. Dan juga dengan adanya tauhid ini kita dapat menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan dan kita perbuat saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kemudian yang kedua ada prinsip al-adlu atau keadilan. Nah, prinsip ini mengadopsi dari sifat Allah yaitu Maha Adil. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan dalam perlakuan terhadap makhluknya gitu. Kita tidak boleh zalim dan tidak boleh mengambil hak-hak yang memang bukan milik kita gitu. Nah, dalam ekonomi sendiri itu ada prinsip kan antarodin minkum atau ridho sama ridho, dan juga la tazlimun wala tuzlamun gitu. Artinya kita tidak boleh menzolimi hak-hak orang lain gitu. Segala perbuatan dalam perilaku ekonomi ini harus diarahkan untuk kesejahteraan umat, dan juga implikasinya untuk ekonomi. Prinsip keadilan ini adalah bahwasanya setiap pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi apabila keuntungan tersebut dapat merugikan orang lain atau membawa kemadharatan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada prinsip nubuah atau kenabian. Nah, maksudnya prinsip nubuah ini kita itu dalam melakukan kegiatan ekonomi, dalam membangun ekonomi Islam harus senantiasa mengadopsi sifat-sifat baik dari Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena umat Islam telah diberikan model yang harus diteladani dan juga harus diambil sifat-sifat baiknya. Nah, sifat-sifat yang utama yang harus diaplikasikan dalam berniaga atau dalam membangun ekonomi Islam ini, yaitu yang pertama ada sifat sidik atau benar dan jujur, kemudian ada amanah atau dapat dipercaya, kemudian ada fatona atau kecerdikan, intelektualitas, kemudian ada tabligh atau keterbukaan dalam pemasaran gitu. Jadi dalam berperilaku ekonomi kita harus senantiasa mengadopsi sifat-sifat Rasul tersebut gitu. Kemudian yang keempat ada prinsip khilafah atau pemerintahan. Nah, dalam Al-Quran sendiri sudah banyak dijelaskan bahwasanya Allah berfirman manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi gitu, yang harus mensejahterakan lingkungan dan bumi ini. Nah, nilai yang mendasari prinsip ekonomi, prinsip dari khilafah ini adalah bahwasanya kita sebagai khilafah, sebagai pemerintah harus menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar meminimalisir bahkan menghilangkan kekacauan-kekacauan atau keributan dari bidang ekonomi. Nah, memang fungsi pemerintahan atau khilafah di sini sangatlah kecil, tetapi fungsi yang kecil ini justru sangatlah penting karena sebagai khalifah ini kita harus menjamin perekonomian agar berjalan dengan syariat Islam dan juga memastikan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran hak yang bukan jalur agama Islam gitu. Kemudian yang kelima itu ada ma'ad atau hasil. Nah, ma'ad sendiri ini artinya adalah kembali atau bisa diartikan pula bahwasanya kita akan kembali kepada Allah gitu. Nah, prinsip ma'ad atau hasil ini merupakan prinsip bahwasanya
untuk menyadarkan bahwasanya manusia itu bukan hanya hidup di dunia, tetapi nanti akan ada kehidupan selanjutnya, yaitu di akhirat. Nah, ada pepatah mengatakan bahwasanya di dunia ini kita merupakan ladang amal, ladang ibadah, untuk nantinya dipetik hasilnya di akhirat. Nah, makanya prinsip ma'ad atau hasil ini harus diterapkan dalam pembangunan ekonomi perspektif Islam, karena dunia diibaratkan sebagai wahana untuk bekerja dan berusaha dan beramal soleh. Nah, sedangkan akhirat itu adalah ladang untuk mengambil hasil dari apa yang sudah kita kerjakan sesuai dengan porsi masing-masing gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Gumelar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan model pembangunan dalam Islam. Secara garis besar, model pembangunan dalam Islam itu terdiri dari dua pendekatan itu. Pendekatan tersebut diambil berdasarkan tokoh yang mencetuskannya, yaitu Ibnu Khaldun dan As-Saitibi. Ibnu Khaldun lebih kepada hubungan dari elemen pembangunan ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunannya, sedangkan As-Saitibi ini lebih kepada komposisi tujuan itu sendiri gitu, untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Nah, yang pertama ada model pembangunan Ibnu Khaldun. Model pembangunan Ibnu Khaldun ini sering disebut juga bapak ekonomi Islam gitu. Nah, secara keilmuan Ibnu Khaldun ini tidak teoritis. Jadi lebih sifatnya itu Ibnu Khaldun ini lebih sifatnya itu kontekstual gitu, tidak tekstual gitu. Makanya dia itu tidak teoritis gitu. Dan menitik beratkan pada pembangunan ini kepada manusia, kepada ekonomi gitu. Model pembangunan Ibnu Khaldun yang pertama itu ada model pembangunan yang dinamis dan lintas disiplin. Ya, model ini dikonstruksikan oleh Ibnu Khaldun dari beberapa faktor yang ada gitu, dari beberapa faktor disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu moral, psikologi, politik, sosial, ekonomi, dan demografi gitu, yang interdependen satu dengan yang lainnya gitu, untuk menentukan suatu kemajuan atau kemunduran dari suatu peradaban itu sendiri. Yang kedua ada determinan pembangunan. Determinan pembangunan ini mempunyai suatu faktor atau mempunyai suatu berkesinambungan dengan faktor yang lain. Yang pertama itu ada negara atau dengan disebut dengan the states gitu. Tugas negara menurut Ibnu Khaldun itu untuk menghapus kesenjangan ekonomi yang dialami rakyat gitu. Yang kedua ada institusi, membantu kualitas kebaikan, ketaatan, kejujuran, integritas, dan perasaan kebersamaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan, keadilan, saling pengertian, kerjasama, kedamaian, dan keharmonisan, serta mengontrol tingkah laku yang dapat membahayakan masyarakat gitu. Nah, institusi ini menjadikan atau dapat mempengaruhi masyarakat itu sendiri gitu, dari sifat moderatnya gitu. Mengontrol masyarakat untuk berkontribusi terhadap keseimbangan sumber daya itu sendiri. Yang ketiga itu sumber daya insani atau human beings. Maju dan mundurnya suatu peradaban itu sangat ditentukan oleh kesejahteraan maupun kesengsaraan masyarakatnya itu sendiri. Nah, oleh karena itu dalam analisis Ibnu Khaldun sangat menitik beratkan kepada peran manusia, gitu. Sehingga manusia itu adalah tujuan atau alat pembangunan itu sendiri. Gitu. Yang keempat ada kekayaan atau will. Ibnu Khaldun menekankan peran investasi seraya menyatakan dan ketahuilah bahwa kekayaan tidak tumbuh manakala ditimbun dan disimpan. Ia akan tumbuh dan berkembang di manakala dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.
untuk diberikan kepada yang berhak dan menghapuskan kesulitan gitu. Jadi Ibnu Khaldun menekankan bahwa kekayaan itu lebih ditekankan kepada pembangunan masyarakat gitu, sehingga kekayaan yang didapat itu dapat berguna. Yang kelima ada pembangunan dan justice, pembangunan atau disebut juga development, dan justice atau disebut juga keadilan gitu. Nah, pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi saja, tapi meliputi semua aspek pembangunan, sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia. Pembangunan tidak akan terlaksana tanpa ada prinsip keadilan gitu. Keadilan yang dimaksud tidak dipandang dari sistem dari ekonominya saja tapi dalam segi komprehensif gitu. Nah, itu model pembangunan menurut Ibnu Khaldun. Yang kedua ada model pembangunan As-Shatibi. Model pembangunan ini didasari pada maqasid syariah gitu, di mana analisis pembangunan disasarkan pada apa yang ingin dicapai oleh pembangunan itu sendiri. Jadi pembangunan ini disasarkan pada kesejahteraan masyarakat. Yang pertama untuk melindungi maqasid syariah sendiri. Yang pertama maqasid syariah agama gitu. Dalam agama ini ketika melakukan suatu pembangunan kita juga harus melihat dari aspek agamanya seperti apa. Terus yang kedua dari jiwa gitu. Allah menciptakan manusia itu di muka bumi sebagai khalifah, maka ketika kita sebagai khalifah di muka bumi atau manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka manfaatkanlah sumber daya yang ada. Yang ketiga akal. Perlindungan terhadap akal menjadi alat pengganda kualitas hidup manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jadi memanfaatkan akal itu untuk pembangunan itu sendiri gitu. Jangan sampai kita mempunyai akal tetapi kita juga yang mencederai akal gitu, sehingga adanya penindasan intelektual. Yang keempat ada keturunan. Untuk mempertahankan kelangsungan generasinya, makhluk hidup secara kodrat melakukan proses reproduksi untuk melahirkan generasi baru menggantikan generasi lama atau menambah jumlah populasi dalam masyarakat gitu. Jadi harus ini juga disebut dengan pembangunan, keberlangsungan pembangunan dalam masyarakat. Yang ketiga ada harta. Sebagaimana dipahami dengan pendekatan untuk pendekatan konvensional bahwa ketersediaan harta adalah tujuan utama pembangunan karena salah satu kebutuhan dasar gitu. Islam menyadari hal tersebut tetapi juga tidak memaknai harta itu adalah segalanya. Dalam perspektif Islam, memperoleh harta itu sangat dianjurkan, tentu saja dengan batasan dan aturan syariat yang melekat padanya gitu. Itu model pembangunan menurut As-Shatibi gitu. Mungkin sekian dari saya. Kembalikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hairunisa Nelarisanti dari kelompok 3 izin menjelaskan mengenai dari tujuan pembangunan ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan pembangunan sosial ekonomi. Nah, dari tujuan pembangunan sosial ekonomi ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu tujuan pembangunan sosial ekonomi dalam konvensional. Sebelumnya di sini saya akan sedikit mereview mengenai apa itu pembangunan.
Jadi, pembangunan adalah bentuk pengaplikasian atau bentuk kerja nyatanya yang mengharuskan suatu kelompok masyarakat yang kondisi ekonomi terbelakang itu untuk memperbaiki struktur ekonominya. Nah, langsung saja masuk ke dalam tujuan dari pembangunan sosial ekonomi dalam konvensional. Nah, tujuan itu terdapat 3. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup. Yang kedua, peningkatan pendapatan real. Dan yang ketiga, yaitu mendorong sektor-sektor ekonomi. Nah, maksud dari meningkatkan taraf hidup yaitu dengan meningkatkan pendapatannya, kesempatan kerjanya, dan tingkat pendidikannya yang berimplikasi pada peningkatan nilai kemanusiaan dan kebudayaan dalam masyarakat tersebut. Lalu yang kedua tadi ada peningkatan pendapatan real. Peningkatan pendapatan real nasional yaitu dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sumber daya ekonomi, yaitu dengan peningkatan pendapatan real nasional tersebut dapat mengurangi kesenjangan dalam pendapatan dan kekayaan antar hidup masyarakat seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mendorong sektor-sektor ekonomi kepada pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan biasanya. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembangunan sosial ekonomi dalam Islam. Nah, tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam ini berbeda dengan tujuan pembangunan ekonomi dalam konvensional. Kenapa demikian? Karena tujuan dari pembangunan sosial ekonomi ini untuk membangun masyarakat agar lebih bertakwa dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islamnya seperti itu. Jadi berdasarkan pembahasan itu, tujuan pembaharuan ekonomi menurut Islam itu terdiri dari tujuan yang bersifat ekonomi dan juga kemanusiaan. Nah, tujuan ekonomi ini bersifat periodik atau terjadi dalam selang waktu yang tetap. Nah, dalam tujuan ekonomi yang bersifat periodik ini memanfaatkan sumber daya alam untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi bagi masyarakat dan individu. Selanjutnya yaitu tujuan yang kedua dalam pembangunan ekonomi Islam ini yaitu tujuan dari segi kemanusiaannya. Artinya tujuan kemanusiaan ini sebagai tujuan akhirnya gitu. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan akhirnya itu? Jadi tujuan akhir dari pembangunan ekonomi ini tujuannya itu sebagai khalifah dan ibadah serta memanfaatkan hasil kemajuan ekonominya untuk menyebarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia berupa kedamaian, keadilan, dan pengenalan Allah secara sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tujuan dari pembangunan ekonomi Islam ini lebih memprioritaskan keadilan yang maksimal dan tercapainya tujuan yang minimal dalam pembangunan adalah terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi individu masyarakat sebagai jaminan pemeliharaan maqasid al-syariah yang terdiri dari 5 maslahat pokok yaitu berupa keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia sebagai hak setiap individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pembangunan ekonomi. Nah, dalam ekonomi pembangunan tidak hanya terdiri dari dasar-dasar ilmu ekonominya saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep lain. Artinya, ekonomi pembangunan ini memiliki ruang lingkup kajian yang lebih luas dibandingkan dengan ekonominya saja, karena ruang lingkup ekonomi pembangunan ini tidak hanya terfokus pada aspek ekonominya saja, tetapi ada aspek lain seperti aspek politik. Karena ekonomi politik ini merupakan konteks yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan dalam sebuah aktivis ekonomi. Selain daripada itu, budaya dan nilai juga termasuk ke dalam aspek yang mempengaruhi pembangunan ekonomi karena setiap negara itu memiliki budaya dan nilai serta adat istiadat yang berbeda yang dimana hal tersebut itu sebagai aspek utama yang mempengaruhi komponen atau kesejahteraan manusia tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mziah Dadahari ingin sedikit banyak memaparkan tentang elemen dimensi dan struktur institusi ekonomi pembangunan Islam. Nah, sebelum kita membahas elemen dimensi dan struktur institusinya, kita harus paham apa yang menjadi elemen dan dimensi. Elemen ini adalah bagian-bagian dasar yang mendasari suatu hal gitu. Nah, dimensi diartikan sebagai ruang-ruangnya gitu. Nah, ini tidak bisa dilepaskan begitu bahwasannya elemen sebagai dasarnya mengisi pada ruang-ruang dimensi gitu. Dimensi sebagai ruangnya, elemen yang sebagai mengisi pada ruang-ruang itu gitu, teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat, bahwasannya ada tabel ya teman-teman. Nah, ada elemen dan dimensi gitu. Di poin pertama ada pengembangan diri individu. Nah, ini mengisi pada ruang-ruang dimensi pengembangan diri gitu. Jadi ketika memang kita akan mengembangkan diri gitu, harus secara individu-individunya dulu. Nah, itu poin pertama ya. Nah, di poin kedua ada artinya itu pembangunan fisik bumi dan sumber daya alam gitu. Nah, ini untuk mengisi ruang-ruang dimensi pembangunan material fisik gitu. Nah, di poin pertama itu ada SDM, teman-teman. Di poin kedua itu ada SDA-nya gitu. Nah, ketika memang SDM-nya sudah ada, SDA-nya sudah ada, maka tindak lanjut yang kita harus persiapkan adalah mengolektifkan masyarakat agar semua itu terstruktur, rapih gitu dalam menjalani pembangunan ekonomi Islam ini gitu. Nah, di poin ketiganya itu ada perkembangan kolektivitas manusia gitu. Nah, ini mengisi pada ruang-ruang dimensi perkembangan masyarakat gitu. Nah, memang berdasarkan pandangan ini, elemen dari pembangunan akan menjadi sistem kepatuhan berdasarkan aturan tertentu yang memastikan agar progres dari dimensi pembangunan tetap berjalan. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kita harus mengawal apa yang menjadi prak-prakannya agar semua proses itu tetap berjalan, teman-teman. Nah, memang dalam bahasa Latin antara elemen dan dimensi ini ada saling keterkaitan, tidak dapat dipisah. Nah, memang pada dasarnya klasifikasi ini memang menawarkan kerangka yang berbeda, namun secara esensi, secara nilai itu memang tetap sama gitu. Nah, di poin pertama kan berbicara individual development, memang tentu sangat berkaitan ketika memang dikaitkan dengan maqasid syariah. Individual development itu berkaitannya dengan jiwa dan akal. Kemudian ada physical development gitu dalam konteks maqasid syariah secara langsung direpresentasikan sebagai perlindungan harta. Kemudian di poin ketiga ini ada development of society, teman-teman. Nah, memang dikaitkan sangat berkaitan erat dengan aspek pemeliharaan agama dan keturunan, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada struktur institusi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat dalam PPT itu pertama ada pemerintah, kemudian kedua ada ulama, dan yang ketiganya ada masyarakat gitu. Nah, memang pembahasan ini akan lebih rinci ketika dijelaskan oleh kelompok-kelompok lain gitu. Namun sebagai garis besarnya saya akan menjelaskan pada teman-teman semua. Ketiga institusi ini memang harus saling bekerja sama gitu untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Islam gitu. Dalam hal apa? Dalam hal keputusan dan mengintegrasikan institusi dan kepentingan gitu. Nah, pemerintah ini memang berfungsi sebagai garda terdepan, teman-teman, dalam pembangunan yang berdampingan dengan peran vital masyarakat. Nah, ulamanya sebagai apa? Ulamanya sebagai di sini ulamanya sebagai apa? Di sini ulama itu memang sebagai pihak yang didengarkan gitu. Pihak yang memang didengarkan oleh masyarakat dan memang pemberi masukan terhadap pemerintah gitu. Nah, ketika memang pemerintah dan ulamanya sudah seperti itu, maka pembangunan ekonomi akan berjalan atau
perak-perakannya itu akan lebih efisien dan efektif gitu. Nah, tidak hanya pihak yang memang didengarkan dan pemberi masukan, ulama pun memiliki peran dalam memastikan proses atau dalam proses pelaksanaannya ya, itu tidak melanggar hukum dan kaidah-kaidah hukum yang memang sesuai syariat gitu. Jadi ada koridor-koridor yang memang membatasi hal itu gitu. Nah, ulama fungsinya di situ. Mungkin cukup sekian ya pembahasan yang saya paparkan gitu mengenai elemen, dimensi, struktur pembangunan ekonomi Islam gitu. Kepada moderator saya kembalikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator dan pengukuran pembangunan ekonomi perspektif Islam. Ekonomi Islam memandang proses pembangunan sebagai suatu proses yang komprehensif atas segala aspek kehidupan. Indikator pembangunan didasarkan pada tujuan syariah atau maqasid syariah gitu, yang ingin dicapai gitu. Nah, dari penjelasan itu diperlukan suatu indikator terukur dalam menganalisis tingkat kemajuan ekonomi suatu negara gitu. Terdapat beberapa manfaat penting dalam penyatuan indikator pembangunan ini, yaitu pertama, dengan indikator yang terukur kita dapat mengetahui kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu kawasan atau negara. Kedua, indikator penting sebagai dasar dalam melakukan suatu analisis ekonomi, terutama dalam analisis ekonomi pengambilan kebijakan. Ketiga, dengan adanya indikator yang terukur dapat membandingkan tingkat kemajuan pembangunan antar wilayah atau bahkan antar negara dan antar kawasan gitu. Nah, keempat, indikator bermanfaat pula untuk mengetahui corak pembangunan di setiap negara atau suatu wilayah. Mungkin seperti itu. Terima kasih, kembalikan lagi kepada moderator.